Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah interaksi obat. Ini adalah pertemuan ke-6 kita. Saya mengingatkan kalian bahwa jangan lupa untuk absensi. Klik link yang sudah ada di Classroom, ya, sehingga kalian akan ke direct ke website Zoho untuk absensi. Ini saya ingatkan. Kemudian jangan lupa minggu depan adalah batas terakhir pengumpulan tugas presentasi kalian. Saya harapkan kalian sudah mempersiapkannya dengan baik, karena mau tidak mau nilai kalian sangat besar porsinya dari tugas tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Karena UTS kita kali ini sistem online, artinya tidak bisa dipastikan kemampuan kalian itu tergambar dari UTS seperti ini. Ya, tapi apa boleh buat, saya harapkan nilai tugas ini menjadi pendobrak nilai kalian nanti ya. Baik, kita akan masuk ke materi yang terakhir ya sebelum kita masuk ke presentasi kalian, yaitu adalah interaksi obat di fase ekskresi. Nah, untuk ekskresi ya, definisinya sendiri adalah proses di mana obat atau metabolitnya secara irreversibel ya. Secara irreversibel artinya tidak bisa balik lagi ya, ditransfer dari internal ke eksternal tubuh. Ya, maksudnya dari internal ini adalah dari dalam tubuh keluar tubuh, ya, eksternal tubuh, melalui rute renal atau rute non renal. Jadi rutenya ada dua, renal atau non renal. Nah, kenapa titik beratnya di renal ya atau ginjal? Karena memang mayoritas itu ekskresi dikeluarkan melalui ginjal. Nah, dalam ekskresi, metabolisme dan redistribusi jaringan merupakan hal yang penting dalam menentukan baik itu durasi obat maupun kecepatan eliminasi obat. Ya. Jadi, dalam ekskresi, tahap metabolisme dan tahap redistribusi ya. Maksudnya adalah tahap distribusinya di sini ini menentukan kecepatan eliminasi. Artinya kalau metabolismenya lambat, otomatis eliminasi juga lambat. Kemudian pada proses distribusinya, kalau distribusinya itu terikat kuat pada protein, ya berarti dia fase atau kecepatan eliminasinya juga akan lambat. Ya, karena yang dapat dieliminasi hanya obat dalam bentuk bebas, ya, seperti pertemuan sebelumnya itu sudah saya singgung terkait dengan obat yang dapat berefek maupun yang dapat dieliminasi. Nah, ini adalah gambaran umum ya, di mana administrasi obat ini ada bentuk rute oral atau rektal, kemudian dia masuk ke saluran cerna ya, kemudian ada perkutan, dia masuk ke kulit, kemudian intravena dia langsung masuk ke plasma, intramuskular dia masuk ke jaringan otot, kemudian intratekal dia masuk ke sistem saraf pusat ya, ke otak, kemudian inhalasi dia masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke plasma. Nah, kalau kita lihat ini prosesnya adalah proses absorpsi dan distribusi secara keseluruhan ya. Itu ketika obat dalam bentuk seperti ini masuk ke dalam proses, masuk ke saluran sistemik. Nah, tetapi setelah masuk ke saluran sistemik, ini harus dieliminasi obat tersebut. Tidak boleh selamanya itu berada di dalam saluran sistemik ya, atau di sirkulasi sistemik dalam plasma darah. Nah, ini diekskresikan bisa melalui susu ya, atau kelenjar keringat, maupun melalui ginjal ya. Jadi kalau melalui ginjal ini bisa keluar bentuknya urin, sementara rute lain adalah saluran cerna ya tadi. Selain dia diabsorpsi di sini, dia juga dapat diekskresikan di saluran cerna, yaitu melalui feses. Kemudian melalui payudara maupun kelenjar keringat ini dikeluarkan dalam bentuk susu maupun keringat. Dan yang terakhir itu di paru-paru. Paru-paru ini juga dapat mengekskresikan
obat ya, tapi tidak begitu banyak jumlahnya, bahkan tidak terlalu signifikan, yaitu melalui ketika kita menghembuskan nafas gitu ya, atau mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Nah, ini ada organ yang secara prinsip terlibat dalam proses ekskresi, yaitu ada ginjal ya, kemudian ada empedu, kemudian ada paru-paru, kemudian ada saliva ya, atau air liur, susu, dan keringat. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang di ginjal ya. Kita spesifik di ginjal pada pertemuan hari ini. Ekskresi renal kita masuk ya. Ini sudah saya ubah dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga mudah-mudahan kalian lebih mudah mengerti. Ekskresi renal, penjelasan sedikit bahwa obat dieliminasi dari tubuh utamanya ya. Utama ya, artinya tidak tunggal. Jadi ada rute lain ya untuk obat itu keluar, tetapi utamanya itu melalui ginjal. Prinsip dari mekanisme ginjal yang terlibat dalam ekskresi obat meliputi filtrasi glomerulus, kemudian sekresi tubular aktif, dan reabsorpsi tubular aktif. Nah, ini sebenarnya adalah proses ekskresi dari dalam tubuh. Ini mestinya kalian pelajari bisa di farmakokinetik nanti ya. Tetapi di sini saya akan berusaha menjelaskan kalian bagaimana proses ekskresi tersebut. Ya, jadi kalau proses ekskresi di sini ada 3 part yang penting ya, yaitu adalah glomerulus, kemudian ada proximal tubula, dan yang terakhir ada distal convolute tubula. Nah, apa fungsi dari daerah-daerah ini? Ya, ini tadi proses filtrasi. Di sini adalah proses filtrasi. Nah, di sini ada proses, ya ini adalah proses sekresi aktif ya. Sekresi aktif tubular, dan yang ini adalah reabsorpsi. Apa reabsorpsi itu? Yaitu diabsorpsi kembali sebelum dia dibuang di collecting duct. Ya, kalau udah sampai sini nih biasanya sudah tidak ada proses reabsorpsi. Ini akan masuk ke saluran perkemihan ya, masuk ke kandung kemih sehingga nanti dibuang. Nah, kita masuk dulu, yang pertama adalah filtrasi oleh glomerulus. Nah, glomerulus ini memiliki dinding kapiler dengan ultrastruktur ya, sehingga memungkinkan cairan dapat difiltrasi dengan mudah. Karena dia berbentuk kapiler ya, dinding kapiler ultrastruktur, ini cairan sangat mudah difiltrasi. Sementara atau namun senyawa dengan BM yang besar ya, berat molekul yang besar, akan tersaring atau bisa kita anggap tidak terekskresikan melalui rute ini. Jadi molekul besar itu tidak diekskresikan melalui rute ini. Terus ekskresinya rute apa? Ya, rute yang selanjutnya nanti ya. Nah, selektif filtrasi ini sangat penting ya. Memang dibutuhkan sistem filtrasi oleh dinding kapiler glomerulus. Kenapa? Karena untuk mencegah terbuangnya plasma protein atau protein plasma darah kita itu tidak terbuang. Nah, kenapa emangnya? Kalau terbuang, maka ini akan mengganggu gradien osmotik di dalam vaskulatur dan volume plasma. Volume plasmanya akan terganggu, dan yang paling cukup berbahaya itu adalah gradien osmotik. Nah, sehingga kalau terjadi masalah pada gradien osmotik, ini biasanya diberikan albumin ya. Karena memang terjadinya perubahan atau gangguan pada gradien osmotik itu karena albumin dalam darah yang tidak seimbang. Nah, ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang gagal ginjal, di mana albuminnya terbuang ya, karena sudah tidak bagus lagi menyaringnya gitu ya, sehingga albumin pun dibuang. Nah, beberapa faktor seperti ukuran molekul ya, saya garis bawahi ya, ukuran molekul ini faktor yang penting, kemudian muatan dan bentuk dari molekul tersebut, ini mempengaruhi filtrasi glomerulus dari molekul besar. Jadi molekul besar itu filtrasinya dipengaruhi oleh ukurannya sendiri, muatannya, dan bentuknya. Semua obat yang tidak terikat akan difiltrasi ya, sepanjang ukuran molekul dan muatan serta bentuknya tidak terlalu besar. Nah, zat dengan ukuran 20 Armstrong ya, ini Armstrong, dan sampai 42 Armstrong ini dapat mengalami proses filtrasi glomerulus. Jadi dia lebih mudah zat-zat dengan ukuran sekecil ini.
Oke, kita lanjut ya. Ini masih dasar tentang ekskresi ginjal, yaitu adalah sekresi tubular aktif. Sekresi tubular yang membawa keluar obat pada level tubulus proksimal. Tadi ya, kita sudah tahu part dari tubulus proksimal. Jadi obat itu dikeluarkan melalui sini. Merupakan proses yang aktif, artinya dia bukan bentuk filtrasi ya, atau tanpa membutuhkan energi. Ini proses aktif, dia membutuhkan energi, butuh transporternya. Ya, kalau dia butuh energi maka ada transporter yang untuk atau yang digunakan untuk melawan gradien konsentrasi. Ya, membutuhkan energi dan transporter. Nah, ada dua mekanisme sekresi yang diidentifikasi, yaitu sistem untuk sekresi organik, asid ya, atau asam organik atau anion, misalnya penisilin dan asam salisilat, etc. atau lain-lain. Kemudian sistem untuk basa organik atau kation, yaitu morfin, mekamilamin, heksametonium. Ini contoh organik anion transport yang sudah diidentifikasi. Kalau organik cation transport yang sudah diidentifikasi adalah seperti ini, yaitu ada acetazolamid ya untuk organik anion, kalau kationnya ada asetilkolin dan seterusnya. Ya, ini bisa digunakan sebagai transport ketika mereka mau keluar. Ini ada prostaglandin ya, berarti di dalam tubuh kan ada. Kemudian ini ada garam empedu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi ya, yaitu reabsorpsi tubular aktif. Kalau tadi ada sekresi tubular aktif, yang sekarang adalah reabsorpsi. Nah, reabsorpsi sebaliknya ya, berarti diabsorpsi lagi. Pada distal tubula terdapat ekskresi pasif dan reabsorpsi dari obat ya pada distal tubula ini. Nah, terjadi reabsorpsi. Obat yang sudah difiltrasi pada fase glomerular filtration ya, pada awal tadi, dapat direabsorpsi pada tubula. Mengapa? Hal ini disebabkan karena sebagian besar air sudah direabsorpsi. Ya, jadi ketika di sini ya, saya kasih gambaran di sini. Ini ketika untuk sampai di proses ini sudah terjadi reabsorpsi cairan di sini. Sini sudah terjadi reabsorpsi semua. Nah, sehingga ketika pelarutnya sudah berkurang, maka konsentrasi itu akan lebih tinggi ya. Sehingga akan terjadi perubahan gradien konsentrasi. Nah, ini menyebabkan obat tadi ya konsentrasinya itu lebih besar di dalam distal tubula ya. Di dalam distal tubula karena dia konsentrasinya besar. Kenapa? Karena airnya yang melarutkan tadi sudah terserap kembali. Nah, ini mengakibatkan perubahan gradien konsentrasi. Nah, perubahan gradien konsentrasi ini menyebabkan terjadinya proses difusi pasif ya, terjadi proses difusi pasif. Sehingga obat segera terjadi proses reabsorpsi. Ngerti ya? Jadi kenapa bisa terjadi reabsorpsi? Karena ketika sudah sampai di distal tubula, di ujung tadi, obat itu pelarutnya atau cairannya yang membawa tadi sudah direabsorpsi di sepanjang itu ada loop Henle dan seterusnya ya. Kemudian ada ada proximal convolute tubula, proximal tubula dan seterusnya. Ini proses ini terjadi reabsorpsi cairan semua. Sehingga pada sampai tahap sini, cairan itu sudah tinggal sedikit sehingga obat tersebut konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Oke. Nah, kebanyakan ya, kita pernah singgung lagi nih waktu di kelas, obat itu merupakan asam lemah atau basa lemah. Ya, jarang obat basa kuat atau asam kuat, jarang, bukan tidak ada ya, tapi jarang. Sehingga pH ya, ini P-nya P besar, dari filtrat sangat mempengaruhi reabsorpsi dari banyak obat. Filtrat ini apa sih? Filtrat ini adalah cairan setelah proses ya filtrasi glomerulus. Nah, setelah terjadi proses filtrasi glomerulus, maka disebut filtrat zat tadi. Sangat mempengaruhi reabsorpsi dari banyak obat. Nah, ini contohnya. Ketika urin asam, obat asam lemah akan lebih mudah direabsorpsi. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena kalau asam lemah, ya pada suasana asam, masih ingat bermuatan atau tidak bermuatan? Ya, tidak bermuatan ya. Kalau tidak bermuatan, dia bisa direabsorpsi. Tetapi sebaliknya, membuat urin menjadi lebih asam akan menyebabkan reabsorpsi yang lebih sedikit dari obat basa
lemah. Karena obat basa lemah pada suasana asam akan bermuatan, ya terionkan. Tapi kelarutannya memang meningkat, tapi dia terionkan. Ya, selain dia meningkat kelarutan, terionkan. Nah, ini akan meningkatkan ekskresinya. Karena nggak direabsorpsi dia, tetapi langsung diteruskan, dibuang, dieliminasi, atau diekskresikan. Ya, jadi jangan bingung. Ingat saja bahwa yang bisa diabsorpsi dengan baik, berefek dengan baik, kemudian diekskresikan, itu adalah obat yang tidak bermuatan. Seperti itu ya, itu secara garis besarnya. Nah, ini pada kondisi terjadi overdosis pada obat, ini dimungkinkan untuk meningkatkan ekskresi dari obat tersebut melalui pengaturan pH urin yang sesuai. Ya, misalnya terjadi overdosis nih. Overdosis dan obat tersebut sudah berada dalam darah. Ini kan berbahaya ya. Ketika dia overdosis, obat tersebut sudah dalam darah, maka ini akan menyebabkan keracunan pada pasien tersebut. Nah, ini contohnya pada kasus phenobarbital, ya, yang merupakan obat asam lemah. Jadi obatnya asam lemah. Ketika terjadi overdosis, sangat dimungkinkan untuk meningkatkan ekskresi obat tersebut melalui pengaturan pH urin menjadi lebih basah. Sorry ya, basah ya, bukan basah. Jadi lebih basah. Ya ingat ya, dia asam lemah dibuat basah atau alkalin ya, bahasa kerennya gitu. Dengan penggunaan sodium bikarbonat injeksi. Jadi diinjeksikan sodium bikarbonat, otomatis nanti urinnya itu akan lebih basah. Nah, ketika urinnya basah, si phenobarbital ini tidak banyak yang direabsorpsi. Kenapa? Karena dia menjadi bermuatan. Karena phenobarbital merupakan asam lemah. Jadi ketika pada suasana basah, dia menjadi bermuatan, tidak terjadi reabsorpsi, dan ekskresinya pun akan meningkat. Ya, ini sebenarnya gambaran saja ya, bahwa ini terjadi proses di sini filtrasi, tadi udah saya singgung ya di gambar sebelumnya, cuman ini lebih jelas. Ini filtrasi, dan kemudian ini proses, ya ini bisa kita bilang proses sekresi dari obat, tapi melalui rute transport aktif dari proximal tubula. Dan yang ini adalah distal tubula, di mana terjadi proses reabsorpsi. Nah, kalau kalian lihat, kenapa di sini bisa konsentrasinya tinggi tadi kan? Yaitu karena ketika di sini ini terjadi reabsorpsi air, dan seterusnya ya. Sehingga sampai sini nanti air itu tinggal sedikit. Ketika airnya sedikit, maka konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah loop Henle ya. Dimana kalau kalian belajar nanti misalnya belajar tentang obat-obat diuretik, kenapa menjadi diuretik kuat misalnya. Di sini kan loop Henle nih, loop of Henle ini. Ini contohnya obatnya furosemid. Kenapa furosemid ini juga diuretik kuat? Karena proses reabsorpsi di sini ini sangat besar. Nah, ketika furosemid ini mencegah terjadi proses reabsorpsi, di sini ya proses reabsorpsinya dihambat, ya, ini dihambat, maka yang mestinya sebagian besar direabsorpsi ini langsung dibuang aja. Makanya kalau orang yang mengkonsumsi diuretik itu akan buang air kecil ya, itu dengan jumlah yang cukup banyak ya, karena disebut diuretik kuat. Karena yang mestinya direabsorpsi di daerah sini tidak terjadi karena diblok oleh furosemid. Dan lain-lainnya, ada hidroklortiazid ya, banyak lain obat-obatnya. Saya harap kalian belajar ya, tidak mesti harus ada tugas baru belajar, tapi carilah ilmu itu, karena banyak ilmu yang tidak kalian dapat di bangku kuliah, tapi kalian dapat ketika baca atau menambah wawasan. Oke, kita baru masuk ke interaksi obat sekarang. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana obat tersebut diekskresikan ya, sekarang kita masuk bagaimana interaksi obat pada fase ekskresi. Ini nggak begitu banyak, karena tidak begitu signifikan ya pengaruhnya, sehingga tidak begitu banyak juga penelitian yang bisa kita tampilkan. Yang pertama adalah pada proses filtrasi glomerulus. Sorry, ini kayak sepertinya kurang bagus ya gambarnya. Kecepatan filtrasi glomerulus bisa dipengaruhi oleh perubahan pada aliran darah ginjal ya. Kecepatan aliran darah pada ginjal ya, semakin cepat aliran darah maka proses filtrasi akan semakin tinggi. Cardiac output ya kaitannya dengan kecepatan peredaran darah ya. Kemudian protein binding. Nah, ini
yang kaitannya dengan obat-obat yang terikat dan tidak terikat protein. Obat yang memiliki ikatan protein yang kuat, ya kalau diterikat kuat, misalnya biasanya lebih dari 80% ya. Lebih dari 80% fraksinya itu terikat pada protein, akan secara signifikan mengalami peningkatan filtrasi glomerulus apabila terjadi peningkatan fraksi tidak terikatnya. Ya karena udah terbiasa terikatnya banyak, tiba-tiba ada pengaruh di interaksi distribusi ya, seperti pertemuan sebelumnya. Ada nih interaksi di distribusi, ada obat yang bersaing gitu ya untuk terikat pada plasma sehingga dia bentuk bebasnya menjadi lebih banyak. Nah, ini biasanya sangat signifikan ya terjadi peningkatan ekskresinya. Nah, sebaliknya jika terjadi kejenuhan ya, jadi ternyata tuh filtrasi itu ada titik jenuhnya. Ya, karena ada transporter juga di situ kan seperti yang saya bilang tadi. Pada transporter sekresi tubular, kecepatan eliminasi akan berkurang secara signifikan dengan peningkatan obat bebas. Ya, kenapa? Karena kan obat bebas ini, ya obat bebas nanti kan akan mudah nih difiltrasi ya, filtrasi glomerulus, si glome aja saya singkat ya, filtrasi glome dia akan masuk ke proksimal ya, tubulas proksimal atau proksimal tubula. Nah, setelah sampai di proksimal tubula, ya maka dia akan mempengaruhi kejenuhan reseptor. Ya, jadi di proximal tubula itu kalau bisa saya gambarkan seperti ini, di sini ini ada reseptor, ya, ada transporter, sorry, ada transporter. Nanti kita lihat apa transporter yang banyak di sini. Nah, ketika obat bebas banyak di sini, misalnya obat-obat bebas, maka dia akan mempengaruhi jumlah transporternya di sini. Transporter tadi fungsinya apa? Ya, transporter kan membuat yang dari luar, ya, ini transport aktif kan. Kalau yang ini kan dia filtrasi glomerular, filtrasi glomerulus. Kemudian yang dari luar ini kan masuknya melalui transport aktif, dia butuh transporter. Nah, transporternya ternyata mengalami kejenuhan karena obat bebasnya banyak di sini. Ya, banyak obat bebas. Nah, obat bebasnya banyak di sini, bisa juga kemudian banyak di saluran di pembuluh darah ginjal juga banyak. Ini akan mempengaruhi transporter, karena kalau transporter itu jumlahnya terbatas. Ya, ketika dia sudah jenuh, ya sudah nggak sanggup lagi, sementara yang bebas masih banyak, maka terjadi penurunan kecepatan eliminasi. Oke, kita masuk ke sekresi tubular tadi yang kaitannya dengan transporter. Interaksi obat pada ginjal yang paling banyak terjadi pada sekresi tubular ya. Jadi ternyata paling banyak itu di sini interaksi obat itu. Paling banyak ya, bukan paling signifikan. Paling banyak itu di sini. Banyak organik obat kation dan anion serta metabolitnya berkompetisi satu sama lain dalam proses sekresi di mana mereka memiliki tempat sekresi yang sama. Ya, tempat sekresinya sama di mana di proksimal tubula ya. Di mana proksimal tubula tadi menggunakan aktif transport ya, atau transport aktif yang membutuhkan transporter dan membutuhkan energi. Nah, contoh yang paling umum pada interaksi yaitu penggunaan secara intensif untuk menghasilkan keuntungan terapeutik obat. Jadi dia digunakan sengaja ini dipakai atau sengaja dibuat interaksi agar memiliki efek yang menguntungkan, yaitu kombinasi antara probenesid dan penisilin untuk menurunkan sekresi dari penisilin dan meningkatkan konsentrasi serum dari penisilin ya. Kalau sekresinya dihambat, maka konsentrasi di serumnya akan meningkat ya karena dia tidak dibuang-buang. Nah, kenapa terhambat? Karena si probenesid ini memiliki tempat ekskresi yang sama ya, yaitu di tubular proksimal. Nah, ketika sudah ada probenesid, si penisilin ini nggak bisa kebuang deh atau terhambat proses pembuangannya atau proses ekskresinya, sehingga dia akan lebih banyak jumlahnya di daerah saluran sistemik ya, sirkulasi sistemik. Nah, contoh lain dari anti-infeksi yang lain ya, yaitu mekanismenya juga sama, yaitu sulfonamid penisilin, zidofudin, kemudian beberapa antiretroviral memiliki ekskresi pada tubular. Jadi ketika kita kombinasikan dengan probenesid, ini bisa memiliki keuntungan ya kalau memang kita menginginkan konsentrasinya tinggi di dalam serum. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah
Ketika tinggi konsentrasinya, apakah itu dapat menyebabkan toksisitas juga atau tidak? Nah, ini adalah contoh transporternya, yaitu P-glikoprotein. Ya, telah diidentifikasi pada apikal membran dari proximal tubula, ya, pada posisi apikal, ya, pada di permukaan dari membran proximal tubula, dan dapat mentransport berbagai macam obat ke dalam lumen. Jadi sudah diidentifikasi ada salah satu transporter namanya P-glikoprotein yang kerjaannya gitu ya, tugasnya itu mentransport obat dari ke dalam lumen, ya, maksudnya ke dalam nefron, ya, atau ke dalam ginjal. Beberapa eksperimen dari interaksi obat menginvestigasi bahwa inhibisi dari P-glikoprotein tersebut dapat meningkatkan konsentrasi plasma dari obat. Contohnya adalah quinolone, makrolida, dan antifungi golongan azol menunjukkan afinitas pada P-glikoprotein ginjal dan memiliki potensi sebagai subjek, ya, sebagai subjek atau yang disebabkan, ya, atau menjadi dipengaruhi kadarnya, atau penyebab atau yang membuat obat lain itu terpengaruh kadarnya, yang cukup signifikan, ya, katanya untuk glikoprotein, P-glikoprotein ini. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, ya, yaitu tubular reabsorpsi. Jadi interaksi obat pada tubular reabsorpsi. Reabsorpsi dari obat pada lumen tubular dipengaruhi proses difusi pasif maupun transport aktif, ya. Jadi ada difusi pasif maupun transport aktif, walaupun yang paling banyak itu difusi aktifnya. Hanya zat yang tidak terionkan, ya, tadi ingat ya, terionkan secara pasif dapat direabsorpsi. Jadi direabsorpsi secara pasif yang tidak terionkan dari renal tubular. Dan manipulasi dari pH urin, ya, maksudnya diubah pH urin ini dapat mengubah reabsorpsi obat asam lemah dan basa lemah. Kenapa? Karena asam lemah jika suasana basa terionkan, basa lemah pada suasana asam terionkan. Sementara katanya tadi, ya, atau faktanya, hanya obat yang tidak terionkan yang bisa secara pasif direabsorpsi. Contohnya gini, clearance ginjal dari basa lemah. Ya, misalnya obat tersebut memiliki pKa 7-10 akan meningkat dengan acidification atau proses pengasaman urin. Jadi urinnya dibuat asam. Ini akan meningkat, artinya lebih mudah dibuang clearance ginjalnya. Clearance ini pembersihan gitu ya, maksudnya pembersihan obat melalui ginjal. Ini akan lebih meningkat ketika obat basa lemah di dalam kondisi urin yang asam. Oke, ya. Dan menurun dengan alkalisasi urin. Maksudnya obat tersebut tidak dibuang, tidak di clearance, tapi direabsorpsi. Ya, contohnya yang dapat mengasidifikasi urin itu adalah salisilat dan asam askorbat. Sementara yang untuk membuat alkalisasi urin, ya, atau membuat dia lebih pH-nya meningkat, itu adalah antacid, kalsium karbonat, tiazid diuretik, dan sodium bikarbonat. Nah, sebaliknya, ya, jadi balik saja, eliminasi ginjal dari obat asam lemah, ya, pKa 3-7, contohnya nitrofurantion, sulfonamid, aminoglikosid, dan vankomisin akan meningkat pada alkalisasi urin, ya, dibasahkan. Ketika dibasahkan, obat asam lemah akan meningkat clearance-nya dan menurun pada asidifikasi urin. Ini cuma dibolak-balik saja. Namun secara umum interaksi ini tidak signifikan secara klinis, ya. Maksudnya gini, dia bisa signifikan tetapi ternyata klinisnya nggak ada. Maksudnya pasien itu tidak menimbulkan toksisitas yang nampak gitu, ya, dan sebagainya. Tapi dia signifikan secara kadar mungkin. Tapi secara klinis ternyata tidak, ya. Secara umum tidak. Bukan tidak semua, ya, secara umum tidak. Karena beberapa obat dapat mengubah ekskresi urin sampai batas yang cukup besar untuk mempengaruhi waktu paru plasma, ya. Jadi ini nggak begitu nampak, ya, perubahan secara klinisnya apabila interaksi itu terjadi pada fase reabsorpsi, ya. Tapi yang nampak itu justru pada proses absorpsi, pada proses sekresi proksimal tubula, ya, sekresi pada proksimal tubula tadi. Baik, sekian, ya, untuk kuliah kita pertemuan ke-6 ini. Jangan lupa, ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian mengerjakan dengan baik tugas yang saya berikan. Tugas itu sudah sangat lama saya berikan, sudah 1
2 bulan mungkin ya, 1 bulan lebih dari awal masuk sudah saya berikan, sehingga harapan saya memberikan dari awal itu adalah kalian mempersiapkan dengan sangat baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.